Hai Jos, gue semuanya. Hari ini kita akan membuat tier list untuk film-film yang udah pernah ditonton di Jokinobar. Tier listnya ini ada Goated untuk film-film yang bagus banget, kemudian ada Good Movie, kemudian ada Mid, kemudian Bad, kemudian Delicious Garbage. Ini gue ngambil dari Cosmonaut Variety Hour. Delicious Garbage itu film yang jelek banget, tapi karena jelek banget jadinya bagus gitu. Jadi experience pas nontonnya lebih enak gitu. Jadi mungkin gue naikin Delicious Garbage-nya di atas Bad gitu ya. Karena yang Bad itu bener kayak miserable pas nontonnya. Untuk list ini gue sangat subjektif karena ini opini gue. Kalau lu nonton berarti lu mau denger opini gue gitu. Kalau ada perbedaan pendapat wajar banget, oke? Jadi untuk urutannya ini kita nyesuaiin tanggal uploadnya ya. Jadi Jokinobar yang pertama itu film yang bakal pertama gue bahas gitu. Virgo and the Sparklings. Gue suka film ini. Orang banyak yang bilang film ini jelek dan membunuh Bumi Langit Universe dan membunuh masa depan untuk film-film superhero di Indonesia. Dan gue nggak sepenuhnya setuju. Mungkin gue ada soft spot untuk film-film superhero, dan film superhero yang gue suka itu yang superhero-nya itu jadi subgenre doang. Film superhero favorit gue, The Batman, itu film misteri gitu, misteri crime yang di dalamnya ada Batman gitu. Ngerti gak sih? Jadi kalau lu nggak familiar sama Batman atau kekuatannya gitu, jadi lu tetap bisa enjoy karena filmnya secara narasi itu film tentang misteri, tentang crime gitu. Spider-Man Homecoming itu kan teen comedy, coming of age yang featuring Spider-Man. Kemudian Guardians of the Galaxy, space opera yang ada superhero-nya, Superman, itu definisi film superhero sih. Tapi maksud gue, Virgo and the Sparklings tuh mengerti sama hal ini dan dia mencoba eksekusi itu. Dia ingin superhero-nya ini tetap merupakan sebuah cerita coming of age gitu, yang kebetulan remajanya ada kekuatan super. Menurut gue kenapa orang banyak gak suka sama Virgo and the Sparklings itu serupa sama perasaan gue gitu waktu gue selesai nonton Spider-Man Homecoming untuk yang pertama kali dulu. Gue expect-nya film Spider-Man Homecoming itu bakal mirip gitu kayak film superhero atau film Spider-Man sebelumnya gitu, kayak Spider-Man 2, Spider-Man Trilogy Sam Raimi. Yang itu gue suka banget, tapi pas nonton gue kayak ini kayak ada yang aneh gitu, kayak filmnya off aja gitu. Tapi ya emang kemasannya itu adalah sebuah film teen komedi remaja gitu yang ada Spider-Man-nya gitu. Setelah gue paham itu, ya gue jadi lebih enjoy. Gue suka banget filmnya setelah gue pakai perspektif yang itu. Gue suka karena Spider-Man, unsur superhero-nya itu hanya menjadi bumbu gitu untuk film komedi remaja ini. Mirip sama Spider-Man Homecoming, Virgo and the Sparklings itu gue mikirnya pengen ke arah sini juga. Dia pengen nyampein cerita tentang ya coming of age, itu komedi remaja yang ada bumbu superhero-nya gitu. Plotnya gue suka, plotnya tentang ya 4 remaja yang ini masih SMA ini, dia musisi, mereka pengen terkenal dan ada bumbu superhero-nya gitu. Itu bagus itu. Masalahnya yang gue nggak suka dari film ini adalah superhero-nya. Virgo dan kekuatannya di film ini tuh kayak sesuatu yang dipaksakan banget buat masuk. Mereka kayak ngambil naskah coming of age yang udah ada, terus mereka ya paksa harus ada superhero-nya. Iya, bukan ini yang terjadi, tapi kayak gue ngerasanya kayak gitu film ini. Dilema superhero yang berusaha untuk ada di film ini tuh lemah banget. Aku bisa bantu orang-orang. Biar polisi yang melakukan itu. Oh, propaganda. Kekuatan super di film ini kayak banyak plot hole, kemudian villain-nya juga kurang banget, kayak nggak dibangun gitu. Kemudian rencana villain-nya juga gak masuk akal, romance-nya lemah. Brian Domani. Emang plan dia stardom kayak gini, di ending dia bakal ngerubah semua anak muda. Dia gak perlu dong bikin orang kesurupan dari awal film. Iya, Dia bikin kesurupan itu dia malah kayak bikin orang nyari cure-nya apa. Virgo jadi pandai berantem. Kalau kan Virgo cuma main band doang, tiba-tiba ada kesurupan semua orang, cuma gak tahu apa-apa deh. Iya, malah buat apa ya? It only a movie. Bukannya menjadi sebuah film coming of age yang ada bumbu superhero-nya, film ini kayak film coming of age yang transisi ke film full superhero, dan itu kayak transisinya nggak halus banget. Tapi untuk film origin story ini nggak sejelek itu, gue kayak enjoy banget pas nontonnya. Ya, tapi ya itu gue kurang enjoy superhero-nya aja. Gue nggak baca komik atau source materialnya, tapi untuk perkenalan tentang Virgo itu siapa ke gue itu cukup bagus menurut gue ya. Dan ini mungkin untuk semua film yang bakal gue bahas hari ini, gue nggak bakal kayak nyari tahu atau membandingkan source materialnya. Gue cuma mereview filmnya sebagai entitas yang tunggal gitu. Gue akan taruh film Virgo and the Sparklings di mid. Menurut gue filmnya mid. Sebenarnya bagus sih menurut gue enjoy pas nontonnya, tapi pas nonton ulang itu kayak kurang gitu. Kayak ingatan gue pas gue nonton tuh bagus, tapi pas gue nonton ulang kayak ternyata nggak sebagus itu gitu. Walaupun banyak yang bilang film ini mengakhiri Bumi Langit Universe, gue tetap senang film ini ada.
dan menjadi pionir untuk K-pop Demon Hunter. Kayaknya reviewnya kepanjangan ya, harusnya gue singkat aja biar videonya nggak 3,5 jam. Do you see what I see? Ini film boring banget. Yang gue inget pas syuting Joki Nobar film ini, gue sama Akil kayak pause dulu terus kita rental main FIFA sejam. Baru balik lagi nonton. Gue emang gak begitu suka film horror in general, karena menurut gue kayak mereka sama aja dan itu boring menurut gue. Jadi ini opini dari orang yang gak suka sama film horror ya. Karena mungkin gue gak begitu takut sama hal-hal yang mistis. Jadi film horror kalau tujuannya ingin membuat takut, itu hanya berhasil ketika ya berhasil bikin gue takut gitu. Dan ya film ini enggak. Untuk tier list yang subjektif ini, gue masukin Do You See What I See ke bad movie. Kayak cuma ada satu hal doang yang bagus di film ini. Kalau nggak salah tuh dulu di video Joki Nobar yang ini tuh ada yang komen, tapi udah dihapus sekarang ya. Dia kayak, oh ini lu nggak ngerti aja, ini filmnya slow burn gitu. Dan lu nggak suka karena atensi perhatian lu rendah gitu. Dan iya mungkin slow burn, tapi saking slownya apinya mati gitu. Dan jangan bahas atensi perhatian gue rendah, kayak gue nih kayak Gen Z yang harus nonton film yang full action gitu. Gue tetap bisa enjoy kok film yang slow burn. Gue suka film ini. Oke, sedikit tentang film ini. Autobiografi itu film tentang seseorang yang hidup di sebuah sistem yang udah kebentuk, dimana orang-orang di sekitarnya tuh kayak udah terbiasa sama hal ini dan lupa rasanya punya pilihan. Semua orang kayak tahu ada yang nggak beres, termasuk penonton ya. Kayak gue pas nonton gue kayak ini ada yang nggak beres, tapi kayak kita dipaksa buat pura-pura nggak ngeliat gitu loh. Film ini menceritakan pemuda yang bekerja untuk seorang figur pemimpin yang karismatik dan manipulatif mungkin. Figur pemimpinnya adalah pemimpin di suatu daerah di dunia fiksi film ini yang alasan dia bisa duduk menjabat di jabatan itu adalah karena ya memang dia yang selalu duduk di situ. Orang-orang di dunia fiksi di film ini sampai mungkin di titik di mana mereka mungkin bakal ngerasa ada yang salah atau ada yang janggal gitu ketika bukan bapak ini yang menjabat. Kayak mereka nggak punya power buat ngubah itu. Dan itu yang gue suka karena main theme dari film ini tuh tentang power, tentang kekuatan, bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara mempertahankannya, bagaimana dampaknya gitu. Karakternya juga ditulis dengan bagus banget. Gue suka cara film ini ngegambarin kekuasaan yang kebal kritik. Semua orang kayak senyum, semua orang kayak nurut sama dia, semua orang ngangguk aja sama dia, bukan karena dia benar, tapi karena itu hal yang lebih aman gitu. Dia nggak pernah bilang ikut gua atau mati. Dia cuma kayak ngasih situasi dimana kayaknya pilihan yang lain tuh berbahaya deh. Yang gue suka film ini juga, film ini pelan banget, tapi pelan dengan cara yang efisien. Gak ada ledakan, gak ada dialog-dialog yang heroik gitu, cuma ada kayak orang senyum-senyum halus doang. Dan itu menurut gue lebih seram gitu dibanding film horor yang katanya slow burn. Nonton film ini tuh rasanya lu kayak ngelihat behind the scene dari sebuah sistem yang korup. Bukan ngerasain sih, emang filmnya tentang itu. Sepanjang nonton film ini gue kayak takut banget. Visualnya tuh kayak kosong, sepi, terus kayak dingin banget. Beneran takut loh gue pas nonton, gue kayak beneran takut banget karena world buildingnya, penulisannya tuh bagus banget. Kayak gue beneran takut gue harus tinggal di dunia fiksi di film ini gitu. Kayak untung cuma fiksi ya, untung nyatanya nggak kayak gitu. Film ini gue taruh di GOAT. Ini GOAT, ini bagus banget, gue suka banget. Nanti kita lihat apakah ada film yang bisa menyaingi atau mendampingi film autobiografi ini. Gue nggak tahu apa yang harus dibahas soal film ini. Ralat, gue nggak tahu apa yang harus dibahas soal ini. Joki Nobar film ini itu adalah video dengan views paling banyak di channel gue. Jadi kalau lu nonton video ini, harusnya lu udah nonton Joki Nobarnya ya. Gue bener nggak tahu mau ngomongin apa. Ceritanya mungkin ya. Jadi konflik di film ini itu dimulai dari seorang cowok ganteng namanya Adam. Dia ini ketua OSIS yang punya kuasa untuk ngeluarin siswa dari sekolah, dan dia punya masalah juga di rumah. Nah, dia ini, Adam ini, cowok ganteng OSIS ini, dia salah ngambil sepatu. Si Adam ini malah ngambil sepatunya si Fuji. Gue lupa nama karakternya. Kayaknya kalau lu mau gue inget sama nama karakter lu harus acting gitu. Anjing, jahat banget gue. Oh, jadi lo. Masalah salah ambil sepatu ini snowball ke Adam dipaksa buat nembak cewek. Dan Adam nembak Fuji. Dan akhirnya mereka pacaran. Kalau lu mikir gue nge-skip beberapa plot penting gitu, kayak kenapa mereka pacaran walaupun mereka saling membenci satu sama lain dan lain-lain. Enggak, gue nggak ada yang gue skip. Emang filmnya suka-suka dia aja. Temannya yang nyuruh nembak kan? Apa gimana? Iya. Tadi itu yang bisik-bisik tuh dia nyuruh nembak. Ya, Iya, bukan nembak. bukan Tapi- tipe ngerokok ya. Tapi nggak dibilang Amora yang tembak gitu loh. Nah, liciknya tuh malah Amora yang tembak gitu plotnya. Lu bener ngerti plotnya nih? Ngerti gue. Anjir. Ada subplot tentang temannya Fuji yang jatuh cinta sama temannya Adam, dan itu di-establish di akhir film tanpa penyelesaian.
sebagaimana seharusnya. Terus dia sama couple-nya gimana tuh? Couple kedua. Udah itu ntar aja. Inti dari yang kata boxing match antara si second couple tuh apa? Tadi berantem kalah deh. Itu nggak dilanjutin. Support lain juga, bapaknya Adam ini bukan orang yang baik, dia selingkuh. Tapi akhirnya dia nyadar kalau selingkuhannya ini punya selingkuhan lain. Jadi karena itu dia menyesal. Dan Adam dan ibunya memaafkan sosok ayah ini. Ini disturbing banget anjing. Serbian film kalah. Tapi semua itu dibungkus dengan ending yang paling bersejarah dalam sejarah Joki Nobar hingga saat ini. Cinderella. Ngomong, aku kan bukan Cinderella, ngomong anjing. Ngomong, sumpah. 5 kan tai anjing kalau ngomong, sumpah. Absolute Cinema nih. Kok bukan Cinderella? Kamu bukan Cinderella. Disgrace. Ini gila banget. Klip Drogba. Bukan Cinderella, berantakan banget, jelek banget. Tapi seenggaknya experience gue pas nonton sama Vio sama Akil itu seru. Ini have fun aja, lucu aja gitu. Jadi gue masukin film ini ke Delicious Garbage. Oke, 16 film lagi. Oke, kita cepet-cepet ya. Nonton film ini adalah experience yang gue kira bakal seru banget. Karena gue nonton sama teman gue di Pontianak. Gue nonton sama Dharma. Dia suka nonton film horor. Dan Haris yang dia takut nonton film horor. Tapi tetap opini gue sama aja sebenarnya sama film horor yang lain. Ya experience gue sama aja. Gue tetap ngerasa ini sama kayak film horor yang lain. Yang dimana itu bagi gue boring. Gue nonton film ini 3 kali. Pertama yang pas syuting ya, kemudian pas ngedit gue nonton lagi dong pas ngedit, kemudian beberapa minggu lalu gue nonton karena gue ada rencana buat bikin video ini dan gue pengen refresh gitu ya memori gue soal film ini. Gue nggak inget apa-apa, it's bad, I'm sorry. Ini bukan official Joki Nobar karena waktu itu ada problem, jadi gue uploadnya di members only aja, tapi tetap gue masukin, tetap gue bahas dikit aja ya. Ini film lucu. Film ini berangkat dari postingan Facebook yang udah lama banget, kayak creepypasta gitu, tentang mahasiswa yang kelas malam, terus yang datang bukan dosennya. Salah satu dari mahasiswa itu sadar kalau yang datang di depan ini bukan dosennya karena ya dosennya diem doang gitu. Dan dia akhirnya ngechat ke grup, ini bukan dosen, ini bahaya, ini hantu guys, ayo balik guys. Satu persatu mahasiswa di kelas itu balik, dia izinnya kayak balik pak, udah malam pak gitu. Sampai akhirnya tinggal si mahasiswa yang nyadar ini, dan dia giliran dia dong balik, pak izin balik pak, udah malam gitu. Terus dosennya bilang udah malam atau sudah tahu. That's scary. Ini kayak cara yang serem banget dalam menyampaikan sebuah cerita pendek yang horor gitu ya, karena hal yang menyeramkannya entah kayak apa yang terjadi setelahnya gitu. Kemudian ya ini singkat dan ada twistnya di akhir gitu, kayak dosennya selama ini kayak hantunya ini, dosennya ini kayak tahu kalau dia ini tahu, dan dia kayak nunggu doang dia sendirian. Udah malam atau sudah tahu, terus habis ceritanya. Itu bagus banget, itu bagus banget, twist yang bagus banget itu. Lalu gimana caranya lu ngebuat cerita pendek yang serem ini, yang udah lama banget ini, menjadi sebuah film yang berdurasi 96 menit? Dengan cara lu membuat kalimat terakhir yang mencekam di cerita itu, yang mencekam sekali, yang merupakan sebuah twist, yang merupakan pembungkus, membuat cerita ini jadi cerita yang membekas itu, sebagai judul di film lo. Kok bisa lu bikin film horor yang berbasis pada cerita yang horor yang serem banget tanpa lu ngerti apa yang membuat cerita horor itu jadi serem, tanpa lu ngerti apa yang works dari cerita itu. Yang buat film ini lucu tuh dia kayak ngarang-ngarang aja ya, karena ya source materialnya udah bagus itu, tapi ya dia ngarang-ngarang apa yang terjadi sebelumnya, apa yang terjadi setelahnya, itu dibuat-buat aja. Mereka kayak mencoba menjustifikasi, kayak memasuk akalkan tentang apa yang terjadi di cerita ini gitu kan. Ini extended versionnya loh guys, ini ceritanya kayak gini loh guys, sebelumnya gimana, setelahnya gimana. Mereka sampai buat topik psikologis gitu, kayak ini nggak terjadi kok, ini cuma halusinasi gitu, tapi kayak seolah itu menjelaskan semuanya gitu. Nih spoiler ya, dari film tuh kayak ada yang meninggal, terus kayak oh ternyata dia ini skizofrenia gitu. Terus kayak oh iya hantu nggak ada ya, kayak anjing apa cowok, gue nggak tahu arahnya kemana, tapi lucu aja gitu. Karena ya jujur gue kayak ada feel bad sama sinematografer atau DOP di film ini, karena visualnya itu beberapa ada yang kayak bagus banget, tapi sayang aja ya konteksnya adalah film yang kurang banget, kayak sembarangan banget sebenarnya, kayak money grabbing banget. Kayak alasan dia jadi ini judul ya karena penontonnya biar banyak gitu, kayak oh gue inget tuh sama postingan itu tuh ada filmnya sekarang ya, ayo nonton ya. Untuk betapa berantakannya film ini dan banyak hal-hal konyol, gue masukin film ini ke Delicious Garbage. Itu kayak I think it's fair, menurut gue fair aja. Tapi kayaknya kalau gue bahas Dosen Gaib yang bukan official Joki Nobar, kayaknya gue harus bahas juga film Joki Nobar yang di blog ya. Aduh waktu lagi dong.
Karena di blognya video ini gue jadi nggak mau lagi Joki nobar film-filmnya Falcon. Walaupun mungkin di blognya itu karena videonya kurang transformatif gitu, karena mungkin gue kurang banyak komennya, karena gue kayak cuma nonton doang, kurang ada reaksi gitu. Tapi tetap aja gue nggak mau lagi nonton film Falcon. Gak ada yang spesial dari film ini. Filmnya kayak film romance SMA biasa aja, yang dibintangi oleh aktor yang menurut gue lumayan bagus tapi nggak dipakai potensinya. Tapi biasa aja. Ini twistnya kayak filmnya di twist gitu. Gimana kalau film romance SMA tapi ceweknya yang ngejar cowoknya, terus cowoknya kayak nonchalant gitu, tapi kayak tetap bagus, sebenarnya bagus aja. Cuma kayak gue kurang suka. Gini, mungkin karena durasinya tuh hampir 2 jam loh. Untuk film romance SMA dengan topik seringan itu, lu bikin filmnya 2 jam tuh kayak over. Itu over banget menurut gue. Walaupun gue nyampahin bukan Cinderella, seenggaknya dia 1,5 jam gitu. Gue tetap enjoy nontonnya, have fun aja, karena ya udah selesai akhirnya 1,5 jam. Kalau filmnya lebih pendek mungkin gue lebih suka sama filmnya. Gue agak sucker for cerita-cerita romance SMA coming of age gini. Gue suka film romcom gitu. Tapi karena durasinya 2 jam itu menurut gue kelamaan banget untuk film yang gak terlalu berbobot ini. Jadi gue masukin ke mid. Oke, untuk 3 film selanjutnya, karena ini satu video doang, jadi gue akan bahas dengan sangat cepat. Film horor, boring, udah tahu opini gue. Mungkin ada satu scene yang serem yang gue inget di film itu, tapi kayak overall menurut gue tetap ini boring aja. Gue taruh di bad, mohon maaf ya. Masuk ke film ini, gue sama Akil ngira ini bakal jadi film yang jelek gitu. Enggak juga sih, karena posternya Brian Domani aja. Tapi ternyata filmnya bagus-bagus aja. Walaupun problemnya sama ya, sama Mariposa. Gue kayak ngerasa ini filmnya nggak harus 2 jam gitu. Tapi tetap ini agak berbeda gitu, karena sedikit lebih interesting aja gitu pas nontonnya. Ceritanya basic banget tentang anak berandal jatuh cinta sama seorang cewek yang nggak berandal gitu ya. Basic banget ya, I can fix him type of shit, you know. Tapi untuk film romance SMA di Indonesia, apalagi yang kau harapkan? Acting di film ini juga bagus aja. Gue suka Brian Domani. Mungkin juga didorong oleh beberapa menit sebelum nonton ini kita nontonnya Mungkar, Anggi Umbara. Jadi mungkin itu ketolong gitu. Kita kayak nontonnya lebih, oh ini lebih bagus filmnya. Akil benci banget sama film ini. I think Jis and Anne is one of the worst movies in history. Jis and Anne is one of the worst movies in history. Why do I consider it one of the most worst? It's because it's boring. Some movies are just bad. Some movies are like horrible. Some movies just their plots don't make sense. But this one, it has a crime. It has a crime of being boring. I cannot stand that. I think that's the worst movie of all time, bro. In the world of history. See, Jis and Anne, it can be good, but it's not. Maybe it makes the film not boring. Maybe it makes the film like a lot of different troubles coming to your head, and then it's bad, but we can talk about it. Jis and Anne has nothing we can talk about. I don't think so. If you can talk about it, please talk about it in the comments below. What's up? See? There's more to talk about in life than Jis and Anne, I think. Kalau gue sendiri, menurut gue ini nggak terlalu offended banget filmnya, nggak terlalu nge-offend gue. Iya ini boring dan chemistry antara semuanya itu kayak kurang banget, tapi ya tetap pas nonton it's not a good experience gitu loh. Walaupun ada beberapa faktor yang bagus di film ini ya. Nah, film ini masih merupakan film yang paling jelek yang pernah gue tonton di Joki Nobar. Film yang paling jelek yang pernah gue tonton. Film ini mengglorifikasi pernikahan dini. Dia menunjukkan hal-hal yang salah yang bisa terjadi ketika kalian menikah dini gitu. Tapi ditampilkan dengan cara yang cute gitu. Jadi presentasinya itu loh yang ini kayak, oh ini aku harus baper ya nonton ini. Kalau gue cuma boleh pakai satu kata untuk mendeskripsikan film ini tuh
salah. Ini film romance SMA ya, sama kayak yang lain, cuma bedanya di sini mereka menikah. Berbeda dengan Dua Garis Biru yang mempoint out tentang problem-problem yang bisa terjadi ketika kalian menikah dini. Film ini malah melakukan hal yang berlawanan. Jadi plot film ini adalah tentang cewek, gue lupa namanya karena ya perempuan di film ini kayak bukan manusia gitu. Kemampuan lo yang lebih hebat lagi. Ngasih anak yang baik buat lo. Yang dia ini dijodohkan sama ayahnya untuk menikah dengan anak dari teman ayahnya ini. Walaupun anaknya ini masih di bawah umur. Teman ayahnya ini udah meninggal dan pesan dari almarhum teman ayahnya ini adalah untuk menikahkan anak mereka. Kenapa harus buru-buru? Gak tahu. Anak dari teman ayahnya ini adalah si Aliando, dan waktu dipertemukan mereka itu untuk pertama kali sebagai calon suami istri itu kayak diperlihatkan banget kalau pada deal kali ini itu cuma kayak Aliando doang yang mau banget. Si ceweknya kayak nggak mau gitu. Terus gimana, kan cuma Aliando doang yang mau menikah sama si anak di bawah umur ini. Sementara si ceweknya nggak mau. Film ini berusaha menjustifikasi hal itu dengan cara membuat seolah si cewek ini memiliki pilihan. Tapi dengan cara yang manipulatif. Jadi tiba-tiba bapak si cewek ini sakit. Terus kayak mamanya bilang ke anaknya, pilihan ada di tangan kamu kok semuanya. Itu lo nge-pressure. Dan dia gak bisa milih, dia masih minor anjing. Menikahlah mereka. Syukur ayah bisa mendapatkan donor ginjal almarhum Om Anjar. Ya harus nikah ya Bu, Dede harus nikah ya Bu. Bunda dan ayah terserah sama kamu aja ya. Nikah anjing! Bangsat, nggak ada apa-apa anjing. Anjar tuh udah meninggal kan? Apa udah nggak? Iya, udah meninggal. Udah meninggal lama. Udah meninggal. Terus apa yang dia kayak harus dilakukan ini? Makanya. Nggak, tunggu aja dulu gitu. Kenapa nggak ditunda aja? Sepanjang film pada pernikahan mereka ini didorong banget, diperlihatkan banget kalau si cewek ini harus bisa menyesuaikan diri menjadi seorang istri yang baik gitu. Bahkan sampai ada adegan dia dikasih buku tentang cara menjadi istri yang baik. Ya ini, kenapa gue beli banget? Oke. Perempuan yang telah berkeluarga wanita perlu mengetahui cara menjadi istri yang baik karena ini akan membuat patuhi suami. Anjing, suami nggak dapat buku dong anjing. Jadi suami yang baik nggak ada anjing. Ya, diam saat suami marah. Anjing. Wow. Jangan pernah ucapkan kata cerai saat Anda marah. 2 atau beberapa bulan yang akan datang setelah menikah, masalah akan datang bertubi-tubi. Membantah suami adalah dosa. Wow, patriarki is not accepted in Jokinobar realm ya. Iya. Daerah sini tidak ada no to patriarki. Say no to racism, bro. No to patriarki. Dan dia mungkin karena dia minor, dia nggak tahu apa-apa, jadi dia nurut aja. Mungkin itu excuse yang baik untuk memperlihatkan kalau remaja itu polos dan gampang untuk dimanipulasi untuk masuk ke sistem yang salah gitu. Mungkin tujuannya buat itu. Tapi enggak, untuk case film ini enggak. Tujuannya bukan itu. Sepanjang film ini si cewek ini dimanipulasi sama orang-orang di sekitarnya. Tapi filmnya tidak menunjukkan kalau dia ini adalah seorang korban manipulasi, tapi ditunjukkan adalah dia sebagai orang yang belajar untuk menjadi dewasa gitu. Yang konteks dewasa di film ini ya definisinya adalah menjadi istri yang baik gitu. Fuck gimana. Terus si cowok gimana? Si Aliando, si Argantara. Anjing gua Aliando dari tadi ya. Terus si cowok gimana? Si Argantara. Dia harus bisa menyesuaikan diri dong, berusaha menjadi seorang yang lebih baik dong, menjadi suami yang baik dong. Enggak, dia tetap merupakan seorang manipulator, pelaku pelecehan seksual, tukang tawuran, patriarki. Anjing, dia ngelakuin apa? Anjing nggak punya anak, masih sekolah loh dia. Bangsat. AC kamar gue mati, gue tidur di sini. Pelecehan terjadi Dalam pada pernikahan suami istri. Betul sekali. Pelecehan itu bukan kayak hubungan kamu ada apa enggak, tapi konsen. Ya guys. Setelah kejadian yang tawuran itu ya, yang di awal itu. Sebenarnya nggak dikasih nih cara menjadi suami yang baik. Jangan tawuran, kontol. Tolol ya dia. Ya. Emang nggak ada yang disacrifice di hidup suaminya, cuman istri doang nungguin. Di film ini juga ada scene berhubungan badan. Enggak diliatin sih. Dan scene ini menurut gue bagus banget untuk memperkuat poin gue kenapa gue bilang film ini salah. Lu tahu sequence serupa di film Dua Garis Biru? Sequence itu memperlihatkan dua remaja yang melakukan seks bebas sebagai suatu kesalahan, sesuatu yang dilakukan oleh dua remaja yang belum bisa mikir jauh tentang konsekuensi dari yang mereka lakukan ini, sesuatu yang bisa disesali gitu. Presentasinya kita lihat mereka ini melakukan sebuah kesalahan gitu, kayak mereka nggak sadar gitu mereka salah dan ya mereka menyesal gitu. Yang dimana kalau lu pengen nyampein cerita anak SMA yang mereka berhubungannya too far sampai ke arah seks bebas, lo harus point out ini, lo harus point out kalau ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan itu. Di film ini, gimana cara mereka menampilkan hubungan badan ini? No, fuck. It's wrong. It's fucking wrong, dude. Kita tahu dia high schooler. Aneh banget dan ini filmnya guntur dan lain-lain.
Anjing aneh banget deh ini. Mereka ngewe tidur bangun sekolah, Cok. Anjing aneh banget ya. Dan banyak banget hal kecil yang gue benci banget dari film ini. Gue nggak tahu gue harus nyaranin nonton apa enggak. Kayaknya nggak usah nonton deh. Hai sayang. Bergidik anjing. Malu-maluin tahu nggak sih? Oke, kalau misalkan kamu nggak mau nurut, di pasal menjadi istri yang baik adalah. Pasal? Untuk tier listnya menurut gue nggak fair kalau gue masukin dia ke Delicious Garbage karena gue nggak enjoy pas nonton film ini. Untuk bad juga menurut gue, even untuk film-film yang menurut gue bad ini kayak mereka tidak bisa disandingkan dengan Nagantara. Jadi gue masukin list baru mungkin di bawah bad ya. Satu hal yang tepat dari film ini mungkin castingnya sih. Castingnya bagus, dia milih pemeran utama laki-lakinya tepat. Saya mau minta maaf kepada Fuji dan film Fuji bukan Cinderella. Film kamu nggak begitu jelek tapi kayak lucu jeleknya kan, kayak anjing gak jelas banget. Ini film anjing, Cok, sumpah. Saya minta maaf kepada Jis NN dan penulisnya Rintik Seduh. Maaf kalau bilang itu film terjelek di dunia. Nggak lama, sekitar 5 hari setelah film itu kita nonton ini, Spazzatura, sampah. Ini tuh film seksual. Gue itu suka sama film ini lebih dari seharusnya gue suka sama film ini. Vibes-nya itu kayak gue nonton The Materialist, itu gue suka banget. But I think I like it more than I should. Gue suka banget romance di film ini. Gue juga suka film ini mengangkat topik yang gue rasa bisa mewakili banyak sekali anak-anak muda di luar sana ya. Penulisan untuk karakternya juga gue suka banget. Tuh bagus banget menurut gue. Gue gak bakal spoiler banyak banget karena kalau kalian belum nonton, kalian harus nonton film ini. Ini film bagus banget, gue suka. Satu hal mungkin yang gue kurang suka dari film ini, personally ya, untuk gue sendiri aja, itu adalah beberapa scene itu cara film menyampaikan Kaluna, pemeran utama di film ini, yang sedang sedih dengan cara ada lagu di belakangnya, terus ya Kalunanya sedih gitu, kayak jalan sedih sambil dengerin lagu yang sedih buat kita gitu, buat ngasih tahu kalau dia ini lagi sedih. Itu kayak terlalu malas mungkin, tapi ya menurut gue aja itu bukan cara yang salah by the way. Gue juga nggak bisa bilang malas sih karena film ini tahu gitu loh cara membuat audiens sedih tuh kayak gimana. Ada beberapa scene yang itu kayak efektif banget, gue kayak sedih banget pas nonton. Tapi ya untuk beberapa scene yang cuma lagu dan dianya lagi sedih jalan gitu, itu not for me. Gue gak bilang itu jelek, gue bilang itu not for me aja. Oke. Walaupun iya Kaluna dengerin lagu itu bagian dari plotnya juga. Dia kayak beneran lagu yang kita dengerin di film itu juga didengerin sama Kaluna. Tapi kayak I don't know, I think it's too much aja buat kayak ngediktein kita tentang ini loh, dia lagi sedih loh by the way. Lagunya ngena gak guys? Ngena loh buat dia. Pokoknya untuk endingnya doang gue mau masukin film ini ke GOAT. Gue suka banget sama ending film ini. Itu I don't know man, it's just Tapi menurut gue yang paling fair adalah gue masukin ini ke good movie. Mungkin gue harusnya ada kayak slot diantara GOAT dan good movie gitu, diantara keduanya kayak A+. Tapi ya gue gak mau tier listnya kebanyakan, jadi kita masukin ke good movie. Buat kalian yang masih nonton sampai detik ini, itu thank you banget udah nonton video gue, mau denger gue yapping. Kalian boleh komen kalau setuju, boleh komen kalau nggak setuju. Gue suka banget baca komen. Jangan lupa juga like, jangan lupa share. Film ini bagus banget. Oh iya, fun fact, film ini adalah film Indonesia favorit Akil dan emang sebagus itu. Perlu mungkin gue kasih tahu ke kalian kalau gue misalnya syuting Joki Nobar sama Akil itu, kita tahu kadang kita mau syuting tapi kita nggak tahu filmnya apa, dan kadang kita milih film yang kita nggak tahu itu tentang apa. Jadi kayak beneran itu blind reaction, kita kayak nonton film, kita tahu ceritanya tentang apa pas nonton gitu loh. Di awal nonton film ini gue kayak mikir ini film coming of age aja, film ringan aja, tapi dengan treatment yang agak lebih seni gitu kan, aspek rasionya juga agak unik gitu. Judulnya aja like and share gitu. Gue mikirnya ini film coming of age kali, orang menjadi influencer atau gimana gitu. Lalu kemudian bukan dengan drastis tapi dengan sangat perlahan-lahan film ini mulai menunjukkan jati diri aslinya. Topik utama yang dibahas di film ini, revenge porn, itu topik berat banget loh by the way. Pas yang nonton film ini beneran gue dibawa ke roller coaster emosi yang dimana gue kayak bingung pengen ngerasain apa, but in a good way gitu. Kayak gue bukan bingung ngerasain apa karena treatment yang gak jelas, tapi karena terlalu jelas gitu. Dia ngontrol gue buat ngerasain A, ngerasain B, ngerasain C, dan itu gue kayak ngerasain semuanya gitu loh. Yang gue suka film ini itu kayak secara gamblang ngasih tahu kita penonton kayak mana yang pahlawan, mana yang penjahat. Itu kayak dibikin garis yang buram gitu, karena ya film ini mencoba untuk mengkritik realita di Indonesia ya soal hal-hal kayak gini, karena hal-hal kayak gini ini masih rumit gitu. Soal mana yang villain, mana yang pahlawan tuh masih rumit gitu, walaupun seharusnya nggak serumit itu gitu kan. Menurut gue juga untuk film ini yang membahas topik
revenge porn ini tuh dia mendalam banget, kayak beneran semua aspek diperhatikan banget, tapi di saat yang bersamaan juga film gitu juga kayak bikin gue ngerasain sesuatu gitu pas nonton, walaupun ya nggak tahu, takut gue, mungkin takut ya yang bisa representasikan apa yang gue rasakan gitu, mungkin takut ya. Di film ini gak ada kayak pahlawan yang tiba-tiba datang ngasih solusi buat semua masalah ini, karena ya emang ini masalah yang masih rumit di Indonesia gitu loh. Gak ada beneran kayak ada orang datang terus nyelamatin semuanya, enggak, kita ditontonin korban ini yang menderita gitu. Kayak gambar di film ini juga bagus banget menurut gue, itu kayak sesuai banget sama cerita yang pengen diutarakan gitu. Dia kayak ngasih dilema yang bagus, terus kayak beneran ceritanya bagus gitu. Kayak revenge porn ini bukan jadi gimmick doang, dia kayak beneran didalami sama dia, beneran diperlakukan sebagai penyakit sosial gitu loh, yang nempel pelan-pelan ngerusak kepercayaan satu generasi. Film ini kayak tahu cara ngomong ke kita gitu dengan cara yang paling efektif. Dia kayak beneran cuma ngebuka pintu dan ngebiarin kita ngelihat sendiri gitu loh. Ya, sangat gue suka juga film ini kayak nggak ngejual mimpi, dia tuh ngejual realita gitu loh. Dia nggak berusaha buat jadi pahlawan, tapi berusaha jujur. Dia berani diem, dia berani bikin nggak nyaman, dan itu justru menurut gue yang bikin relevan. It's goated. Next. Oke, langsung lompat ke film ini ya kita. Gak banyak yang mau gue omongin soal film ini. Film ini mid banget. Sorry ya. Tapi mungkin sulit ya untuk membuat cerita yang berlatar di Jogja pada tahun 98 tentang mahasiswa pecinta seni yang idealis merantau ke Jogja, kemudian dia jatuh cinta dengan ibu kosnya yang udah punya anak satu, sementara dia, mahasiswa ini, udah terjalin janji ta'aruf dengan seorang wanita di kampung halamannya, menjadi sebuah cerita yang menarik. Sulit ya? Kayaknya eksekusinya sih yang bikin film yang menurut gue premisnya bagus banget, ini menjadi film yang kayak seadanya aja gitu kesannya. Dia ngambil latar di Jogja tahun 98, tapi itu kayak beneran latar doang gitu. Kayak tujuannya itu gue ngerti, dia kayak pengen nunjukin bagaimana kota dan zaman tuh bisa membentuk dan merusak cinta gitu. Tapi kayak itu nggak kelihatan aja gitu. Sadali itu, ini karakter utamanya ya. Sadali itu kayak dia kan pelukis yang ambisius gitu, tapi itu kayak beneran kayak cuma tempelan doang biar bikin dia jadi artsy gitu. Iya, film ini kayak berusaha buat ngomong kalau seni buatannya Sadali ini menjadi pemantik antara hubungan dia sama Mera gitu. Tapi kayak di filmnya tuh nggak kelihatan kalau itu adalah alasan utama yang membuat cinta mereka lahir gitu loh. Nontonnya tuh aneh, gue tahu kayak tujuan mereka tuh pengen nunjukin seni sebagai bentuk perlawanan, tapi juga sekaligus bentuk mengekspresikan diri gitu. Tapi gue nggak ngerasain itu gitu loh waktu nonton. Kayak gue tahu, tapi gue nggak ngerasain. Tuh, seakal nggak? Gue masukin di mid, walaupun gue mikir mungkin Aki lebih setuju ini masuk ke bad karena kemediokerannya itu, tapi enggak, menurut gue itu enggak sebad itu mid aja. Film ini nggak bikin gue ngerasa apa-apa, bahkan pas di Okinobar itu kayak kita kayak cuma nungguin Sadali buat ngomong hal-hal yang smooth doang gitu doang. Bukan jokes, kasih jokes. Ini jokes. Namanya juga orang Sumatera Barat, Mbak, Bukit Tinggi. Belum, sabar. Mau coba nggak, Mbak? Belum, sabar. Itu mawar ya? Tapi belum pernah berbunga sekalipun. Oh, karena hubungannya. Kalau Mas Mit kerjanya apa? Fakta, masih fakta. Fakta Dia main-main ini dulu. Mbappe. Gini. Ini video Joki Nobar favorit gue by the way. This movie is gold. Lu tau gak sih misalnya lu nonton film yang waktu kecil lu udah nonton, kayak lu lupa filmnya tentang apa, tapi lu inget pas kecil lu pernah nonton gitu. Terus pas lu nonton ulang dengan pengetahuan lu yang udah gede ini, udah besar ini, lu kayak mikir, oh filmnya tentang ini ya, dan lu kayak ngerasain nostalgia gitu. Ini, gue nonton film ini entah kenapa nostalgia. Ada banyak banget cerita yang coba diutarakan di film ini. Ada sequence horror karena canon mungkin. Jadi horor sekarang. What the frog? Jadi horor sekarang. What is this? Film horor ya? Sumpah kalau iya. Ini jump scare ya? Jump scare. Buat apa sih di Baladi Siro ada jump scare? What the sigma Apa genrenya film ini? Tuh. What the fuck? Lo horor bener. What? Desa KKN penari? What are you trying to do? Film apa? Itu appropriate banget. Film apa? Semua hal yang terjadi di film ini kayak tiba-tiba banget dan itu lucu menurut gue ya. Ampun Kangnya. Punya serang. Oish. Wah, balance juga ini deh. Karena kacang. Langsung
Bobby Fischer jago ya? Masa lalunya. Masa lalu, gak apa-apa. Masa lalunya anjing. Masa lalunya. Harusnya lu gini, men. Alhamdulillah ada masa lalunya. Udah bisa. Wah, curang lo, Ed. Wah, sabar. Kalel, no. Film ini kayak berusaha banget buat indah, tapi kayak lu mau berusaha gimana pun bikin filmnya indah, kalau nggak ada konteks, nggak ada build up ke sesuatu yang indah itu, ya jadinya hampa gitu loh. Untuk konteks film ini lucu jadinya. Walaupun saya lonte, tetap ibunya dia. Itu line yang bagus banget, tapi ketika diucapkan oleh seorang yang gue nggak tahu siapa, gue nggak tahu latar belakangnya, scene filmnya nggak ada build up ke scene ini, nggak ada dilema sama sekali. Tiba-tiba banget itu kayaknya yang bikin film ini lucu. Film ini antara nggak ngasih konteks sama sekali, nggak ngasih latar belakang sama sekali, atau oversharing dia. Peace. Nah semuanya kan nyambung di akhirnya. Nggak ada nyambung ini. Gue tahu apa yang salah dengan film ini. Apa? Gak dikasih waktu untuk proses emosi apapun. Gue nggak ngerti film ini arahnya mau kemana, tapi maju terus dia. Kadang mundur, kadang flashback. Tapi ya experience pas nontonnya lucu. And in the wise word of Zeta, Tapi aku nggak sabar banget buat lupa filmnya. delicious garbage. I love this movie. Ada perbedaan pendapat soal film ini. Kalau kalian udah nonton video Joki Nobarnya sekarang di blog di Asia Tenggara, kalau kalian menonton harus pakai VPN, itu kayak kelihatan banget sama nonton tuh gue kayak kurang menikmati gitu. Sementara Akil sama Vio yang nonton juga bareng gue di Joki Nobar episode ini, itu kayak mereka suka banget sama film ini. Jadi gue minoritas di sini. Yang aneh tuh gue ngerti kenapa mereka suka, dan akhirnya gue coba lagi buat nonton ulang. Dan gue tetap gak suka. Bukan gak suka sih, biasa aja menurut gue filmnya. Film ini terasa ambisius, tapi di saat yang bersama juga terasa kurang ambisius. Yeah. I'm the best reviewer in the world. Gimana ya? Susah jelasin kenapa gue gak suka film ini. Secara artistik tuh bagusnya konsisten. Secara cerita juga gue suka banget tentang kakak adik yang berusaha bersama ya. Walaupun latar belakang mereka, personality mereka berbeda. Tapi untuk kepentingan keluarga, kayak mereka akhirnya bekerja sama untuk sesuatu itu. Gue suka banget cerita yang kayak gitu. Tapi kayak, at least yang kita bertiga selaras itu kita setuju kalau ya Iqbal di sini karakter utamanya itu weak banget, lemah banget. Apalagi kalau dibandingkan sama orang-orang di sekitarnya, karakter-karakter di sekitarnya yang ditulis dengan bagus banget dan actingnya juga bagus banget menurut gue ya, performance-nya. Bisa sih actingnya sih. Gila loh. Oke lah Omay, jago anjing. Karena dia sinetfil. Mungkin ya, gue nggak tahu, mungkin dia sinetfil. Sedihnya dapetannya dia daripada di si Iqbal anjir. Iya anjing. Bisa ke outperform sama director ya? Kok bisa loh? Nggak tahu Iqbal tuh. Tapi itu bukan alasan kenapa gue nggak suka film ini. Film ini tuh kayak klise mungkin kata yang tepat ya. Susah buat gue jelasin apa yang gue nggak suka dari film ini, karena film ini kayak bagus-bagus saja gitu. Kayak gue nonton ulang juga bagus filmnya, tapi kayak kenapa gue nggak suka ya? Film ini dari judulnya juga kayak ngeliatin kalau ini adalah film tentang bagaimana seseorang dealing dengan kehilangan, bagaimana seseorang bereaksi dengan kehilangan, bagaimana seseorang menyikapi kehilangan gitu. Filmnya juga secara subtle menampilkan 5 step of grief yang bagus banget, tapi gue kurang suka. Kenapa ya? Mungkin gue hater aja, atau mungkin ada cara yang lebih baik dalam menyampaikan cerita tentang people being sad gitu. Kalau the whole movie is about people being sad, I think ada cara yang lebih interesting menurut gue untuk nyampain ceritanya. Gue udah nonton Weapons. Nggak OT, gue jelasin, sabar. Film itu kan film horor ya, dia menyampaikan ceritanya itu dengan menggunakan banyak perspektif gitu. Jadi kayak orangnya diganti, terus kayak kita ikutin POV-nya dia gitu. Itu bagus kan, itu fresh. Ada beberapa film juga yang udah gue pernah nonton yang menggunakan konsep yang serupa sama film itu. Contohnya kayak Elephant, terus Monster, Sore mungkin. Nah, gue tuh nggak terlalu suka film Weapons. Konsepnya tuh bagus, kayak secara film menurut gue bagus, tapi yang gue tahu tuh gue nggak suka sama film, jadi case-nya sama gitu, case-nya mirip sama film ini. Tapi yang gue rasakan setelah gue nonton Weapons, setelah gue jadi kayak suka banget sama film Elephant dan film Monster. Itu kayak konsepnya sama, tapi karena setelah gue nonton Weapons, gue jadi lebih menghargai dua film ini gitu loh. Gue kayak diingatkan sama konsep serupa, tapi gue suka gitu loh. Beneran itu yang ada di benak gue waktu gue selesai nonton film Weapons. Beneran di otak gue tuh kayak Elephant sama Monster tuh film yang bagus banget ya ternyata. Nah, balik ke Perayaan Mati Rasa. Ini perasaan yang sama waktu gue nonton Perayaan Mati Rasa gitu. Kayak gue ngerasa mungkin gue ngeliat film yang mirip gitu, tapi penyampaiannya gue lebih suka soal ya film tentang people being sad gitu dan cara dealing akan kehilangan. Tapi gue nggak tahu itu film apa. Mungkin season 5 episode 16 Buffy The Vampire Slayer itu yang judulnya The Body, itu kayak sama juga people being sad sepanjang
episode ya kalau ini karena ini series. Tapi nggak juga, secara cerita nggak sama juga. Gue nggak tahu, pokoknya ini perasaan yang gue rasain deh. Gak tau deh, mungkin untuk nyimpulin gue bilang ini aja. Gue kurang suka sama film ini karena film ini kayak bimbang gitu antara dia pengen jadi art film atau pengen jadi film komersil. Jadinya kayak tanggung gitu. Mungkin itu ya. Udah itu aja, gue taruh di mana nih? Di mid kah? Atau good movie? I think it's still a good movie though. Ya. Gue taruh di good movie. Ini filmnya tetap good. Ada Dul di film ini, Cok. Mid. Ini filmnya mid nih. Kayak gue kurang suka, jadi gue taruh. Gue suka banget episode Joki Nobar yang ini. Ini salah satu favorit gue. Kita kayak gak ada rencana buat syuting Joki Nobar yang nonton Petaka Gunung Gede ini. Tapi kayak pas nonton, gak tahu kayak semangat aja gitu. Dan I don't know, kayak fun kita pas nontonnya. Pokoknya ini ya, artificial ya itu. Artificial. Post production maksudnya. Post production. Terus udah sekarang hilang. Wow. Oh berarti dia pakai aura-aura gitu di. Dia makanya tuh kayak CGI. Baik. Apa sih? Apa itu? Tapi kalau bahas filmnya doang ya ini film horor ya. Sama opini gue, lu pada tau lah opini gue soal film horor ya. Itu aja sih ya. Ini filmnya teman makan. Kalau lu pengen makan sambil dengar orang ngomong ta, ya udah nonton film ini. Beban banget menurut gue. Beban banget gue di situ, gue marah banget. Ini satu orang nih, tak. Semuanya dia sentris anjing. Kita. Ya, gue taruh di bed. Sorry. Ini Joki Nobar bareng Raffi. Kita nggak ada plan buat nonton film apa gitu pada hari itu. Jadi kita kayak beneran random aja milih film ini. Dan dari openingnya gue suka. Ini jelas-jelas film komedi ya, dari judulnya, dari covernya jelas banget film komedi. Dan beneran gue suka openingnya karena ini beneran kayak ngasih tahu film ini doesn't take themselves too seriously gitu. Kayak beneran playful banget, embrace. Dan gue suka itu. Gue suka ketika film itu nggak berusaha buat bikin kita immerse dan kayak nge-embrace kalau ini cuma film gitu loh. Gue suka hal yang kayak gitu. Kalau buat gue sendiri ya, kayak misalnya gue analogiin pakai lukisan deh. Gue kayak suka lukisan apapun itu, kayak dia misalnya abstrak ataupun dia realisme, itu gue tetap suka selama itu lukisan dan bukan foto. Tapi itu lebih ke fiksi dan dokumenter ya. Pokoknya gitu deh. Gue suka kalau film itu embrace kalau dia tuh film, nggak kayak harus imersif. Ya intinya gue suka film ini dia nge-embrace kalau ini cuma film kok, ini film komedi kok, santai aja nonton aja. Tapi di pertengahan film ini tuh kayak krisis identitas gitu. Dia kayak nggak tahu arahnya mau kemana, dia kayak lupa ini film apa. Walaupun ya semua film juga di pertengahan filmnya bakal nge-dragging dulu gitu sih, buat kayak bikin endingnya jadi bagus gitu, buat kayak naik lagi. Gue ngerti tapi kayak nggak konsisten aja kalau konteks film ini menurut gue. Ending film itu bagus banget, gue suka banget, dia ngebungkus banget, dia kayak balik lagi, film ini balik ke identitas aslinya gitu loh. Kayak beneran film ini film ringan aja kok, kayak tiba-tiba dia naik kuda anjir. Tapi ya untuk perjalanan ke situnya menurut gue agak ragu menurut gue, agak tidak konsisten sampai gue pada titik dimana gue kayak ini gue nonton apa sih di pertengahan tuh kayak gitu gue. Untuk alasan itu mungkin gue akan taruh ini di mid ya, karena berapa jam setelah gue nonton film itu gue lupa gue nonton film itu. Ada banyak hal yang salah di film ini, saking banyaknya ini kayaknya ini film yang paling lucu yang pernah gue tonton. Film ini nggak pakai naskah, nggak pakai director juga karena directornya jadi peran utama juga di film ini. Tapi nggak apa-apa sebenarnya sih, cuma banyak yang salah di film ini. Nggak ada naskahnya itu kelihatan banget, kayak beneran dialognya tuh kayak beneran yaping aja, dia kayak nggak tahu arahnya mau kemana tapi kayak ngomong aja, yang penting ngomong aja. Laila. Aku ngantuk dengar lagu ini. Lalu nih untuk film yang dialognya kurang kuat, gimana cara buat ngasih informasi ke penonton, ngasih informasi baru gitu. Gimana caranya? Ya, dengan eksposisi melalui dialog. Jadi dialog tuh penting by the way di film ini. Banyak banget informasi dari dialog-dialognya itu yang gue nggak tahu relevan apa enggak sebenarnya. Kapan terakhir kamu minum obat kamu? Oh, dibilang gila. Cerita baru obat kan nggak pernah ada di mention. Kapan di mention obat, Cok? Nggak ada. Dari awal nggak ada.
Tapi ini emang reveal-nya kayak gini. Dia baru inget. Bukan reveal, dia improve aja. Iya kan dia nggak ada skrip dia. Oh iya, ide guys. Nah gue tuh nggak tahu dia ini butuh obat apa enggak sebenarnya, karena kayak dia ini kadang ngelihat hantu, kadang dia lupa dia ngeliat hantu, kadang dia berani, kadang dia takut sama hantu. That's a very surprising reaction considering she was like dancing to the. Gue nggak tahu dia butuh obat apa enggak gitu loh. Dia kayak butuh naskah kayaknya sih, dia butuh director gitu. Emma tuh kayak dia orangnya penakut, tapi dia bukan penakut gitu. Masuk akal kalau konteksnya film ini, masuk akal sumpah. Tapi filmnya ngasih tahu sih si Emma ini adalah orang yang seorang Emma lulusan London. Lulusan London. Dia lulusan London, informasi baru lagi, satu lagi. Emma, modern girls. Mau masak buat suaminya. Informasi itu cuma dipakai di sini doang, nggak ada informasi tambahan, nggak bakal dipakai lagi, nggak ada callback. Beneran film ini tell not show deh. Untuk film horor, ini film horor ya by the way. Ini experience penonton yang paling gue suka sama nonton film horor, karena ya lucu banget. Dia tuh bukan cuma acting, bukan cuma kayak nggak ada naskahnya, tapi secara teknis juga kayak belepotan banget gitu loh. Jadinya lucu gitu loh. Dan main ditemukan di kamar bawah rumah tersebut. Tegak hukum mencegah itu. Bentar, dibunuh siapa dulu? Dia yang bunuh. Ayo kita liatin dong. Ini jadinya dia kayak pengen kayak based on true story gitu ya. Udah cash. They got bored filming and they just wrap it up. Gak tahu filmnya horor dan tujuannya pengen bikin gue takut, tapi down terribly gitu, karena ini bukan film yang kayak sengaja dibikin jelek. Film ini kayak accidentally jelek gitu. Jadi kayak itu bikin lebih lucu dari seharusnya menurut gue. Film ini delicious garbage yang paling bagus di Joki Nobar. Gue suka banget. Ini kayak The Room-nya Indonesia. Film terakhir, Cinggut. Capek loh kaki gue nih guys. Ini film setelah Perayaan Mati Rasa. Ini film yang perbedaan pendapat juga sama antara gue sama Akil. Akil suka banget sama film ini, gue nggak begitu suka. Kayaknya tadi ada nggak sih gue jelasin soal kenapa gue nggak begitu suka film yang begitu terlalu nyata. Ya gue nggak terlalu suka kalau film tuh sangat nyata banget. Tapi ini kan filmnya biopik ya, yang ceritanya aja diambil dari orang yang benar ada gitu ya. Berusaha senyata mungkin dong filmnya. Tapi gue ya selera aja, gue nggak terlalu suka. Walaupun ya gue nonton ulang kayak banyak banget hal-hal di film ini yang kayak ini film banget kok, ini tetap ada bumbu-bumbu filmnya kok, tapi tetap menurut gue film ini bagus but not that good, nggak sebagus yang Akil bilang menurut gue ya. Gue sadar banget kayak ini preferensi gue doang, gue nggak terlalu suka film yang terlalu nyata, tapi si Akil sukanya film yang nyata banget gitu, dan ya itu perbedaan kita gitu. Jadi ya mungkin gini, gue tuh suka ya, gue suka film romance, gue suka film romcom, gue suka The Materialist, gue suka apa How to Lose a Guy in 10 Days, apalagi sih Love, Drugs and More, gitulah. Gue suka karena itu adalah romance yang ringan, itu yang enjoy, yang feel good doang. Gue suka film-film yang kayak gitu. Nah, film ini kan masuk juga arahnya ke situ gitu kan. Kalau ini bukan biopik gitu, masuknya ke arah romcom. Film ini kayak try hard banget gitu loh. Sementara kalau film yang topiknya ringan kayak romcom gitu, menurut gue lu nggak usah try hard buat bikin gue ngerasa feel good. Kayak banyak yang bilang Materialist tuh actingnya kayak kaku banget, tapi menurut gue untuk cerita romcom itu adalah cara terbaik untuk acting menurut gue ya. By the way, ini preferensi doang, lu nggak setuju nggak apa-apa guys, tapi ya video gue. Tapi overall film ini tetap solid, tetap solid, tetap bagus. Gue nonton ulang, gue nonton 3 kali, gue nonton buat kayak mempertanyakan diri gue kenapa gue nggak suka, tapi kayak ini bagus, tetap solid filmnya. Cuma gue kurang suka aja karena filmnya terlalu nyata gitu. Dialognya tuh chemistry-nya terlalu dapet, chemistry-nya tuh. Dan ya gue kurang suka. Akil suka banget, tapi gue kurang. Gue tetap masukin ke good movie. Ini nggak mid, ini bagus. Ini bagus tetap masuknya. Oke, udah kan? Ini full tier listnya. Kalian kalau ada nggak setuju nggak apa-apa, komen aja. Gue suka baca komen, jadi komen aja. Thank you udah nonton video ini. Thank you udah nonton Joki Nobar. Oke. Thank you member juga. Oke. Selamat tinggal ya. Sampai cok. Dadah.